Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Momikis, kembali lagi di channel Momikis dengan cerita-cerita Islami yang menarik dan pastinya inspiratif. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bercerita tentang sesosok Nabi kelima yang berasal dari bangsa Arab dan diutus kepada kaum Samud. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Ya, betul. Beliau adalah Nabi Soleh alaihissalam. Bagaimana sepak terjang beliau dan apa saja mukjizat yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk kita simak lengkap ceritanya. Kisah Nabi Soleh alaihissalam dengan mukjizat unta betina dari dalam batu. Nabi Soleh alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Soleh alaihissalam ini merupakan nabi yang kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kehancuran dari kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Dari riwayat beberapa ulama, Nabi Soleh alaihissalam ini memiliki seorang ayah yang bernama Ubaid. Apabila kita urutkan, maka silsilah dari Nabi Soleh yaitu Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Atsir bin Aram atau Iram bin Sam bin Nuh. Jadi bisa disimpulkan jika Nabi Soleh alaihissalam ini masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam ini adalah nabi yang berasal dari bangsa Arab, tepatnya dari suku Samud. Diriwayatkan oleh Abu Dzar, nabi lain selain Nabi Soleh ini yang berasal dari Arab, yaitu ada Nabi Su'aib, dan seperti yang pernah kita dengar ceritanya Nabi Hud, dan tentu saja Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Soleh alaihissalam ini kira-kira hidup pada tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi. Dan Nabi Soleh alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Nabi Soleh alaihissalam ini nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihissalam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Soleh alaihissalam itu menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Soleh alaihissalam berasal dari keluarga yang terkemuka dan dihormati di suku Samud. Nabi Soleh ini memiliki kepandaian, kemudahan bergaul, serta sikap yang tangkas dan rendah hati. Oleh karena itu, ia memperoleh penghormatan yang besar dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu suku Samud. Samud merupakan suatu suku yang oleh sebagian dari para ahli sejarah dimasukkan ke dalam bagian dari bangsa Arab. Akan tetapi ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Mereka ini bertempat tinggal di suatu daratan yang bernama Al-Hijr, yang terletak di antara Hijaz dan Sam, yang dulunya wilayah ini merupakan wilayah jajahan yang dikuasai oleh kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, yang tentu saja telah habis binasa karena disapu oleh angin topan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembalasan atas pembangkangan mereka dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah dari Nabi Hud alaihissalam. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulunya pernah dimiliki dan dinikmati oleh kaum Ad telah diwarisi oleh kaum Samud. Tanah-tanah yang subur,
yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang ternak yang berkembang biak dengan baik, kebun-kebun bunga yang indah tertata seindah-indahnya, bangunan-bangunan rumah tinggi yang didirikan di atas tanah yang datar, serta rumah-rumah yang dipahatnya dari gunung. Semuanya itu menjadikan mereka hidup dengan tentram, sejahtera, dan bahagia, merasa aman dari segala gangguan alamiah, dan bahwa kemewahan hidup mereka akan kekal bagi mereka dan anak keturunan mereka. Itulah anggapan dari mereka. Sehingga seperti halnya kaum Ad, kaum Samud ini tidak mengenal adanya Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan mereka puja-puja. Bahkan kepadanya mereka berkurban. Tempat mereka meminta perlindungan dari segala bala dan musibah dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh dan apa yang dapat mereka jangkau dengan panca indera mereka. Mereka hanya mengikuti apa kepercayaan nenek moyang mereka. Selain itu, kaum Samud ini sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu dari pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah tempat tinggal mereka, Al-Hijr, Hadramaut, merupakan sebuah daerah dengan penuh pegunungan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat 9, yang artinya, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Kaum Samud yang menjadi target dakwah dari Nabi Shaleh alaihissalam ini adalah suatu kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Samud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka bisa memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar, mereka bisa membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Samud ini membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan dari Yunani serta Romawi kuno. Pada saat itu, diketahui kaum Samud merupakan kaum penyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya, kaum Samud ini sangat menghormati Nabi Shaleh alaihissalam karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala-berhala. Akan tetapi, ketika Nabi Shaleh alaihissalam memulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada Allah, kaum Samud ini menjadi kecewa dan sangat murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Shaleh alaihissalam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan mereka, yaitu berhala, yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Nabi Shaleh alaihissalam mengenalkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang sepatutnya mereka sembah. Tuhan Allah yang Maha Esa yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberikan manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberikan kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup serta kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang Maha Esa, itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan maupun dari mara bahaya. Kaum Samud ini kaget dan marah mendengar seruan dan dakwah dari Nabi Shaleh alaihissalam yang bagi mereka merupakan hal baru yang tidak diduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Maka serentak ditolaknya ajakan Nabi Shaleh itu, seraya berkata mereka kepadanya, "Wahai Shaleh,
kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas. Pikiranmu tajam dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau sebetulnya untuk memimpin kami, menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dari soal yang gelap bagi kami, dan menjadi ikutan dan kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi meleset, dan kepercayaan kami kepadamu tergelincir hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, kaum Samud ini memiliki tabiat lainnya yang sama jeleknya. Di antaranya adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kehidupannya kesehariannya mereka pun selalu berbuat maksiat, mulai dari berzina dan bermabuk-mabukan. Gaya hidup dari kaum Samud ini telah jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena alasan itulah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Shaleh alaihissalam menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Samud, seperti yang pernah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 73, yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Shaleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Pada saat berdakwah, Nabi Shaleh alaihissalam memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan agar mengikuti ajakannya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan mereka rezeki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Diceritakan pula kepada mereka kisah kaum-kaum yang mendapat siksaan dan azab dari Allah karena menentang Rasul-Nya dan mendustakan risalahnya. Hal yang serupa itu dapat terjadi kepada mereka jika mereka tidak mau menerima dakwahnya dan mendengar nasihatnya yang diberikannya secara ikhlas dan jujur sebagai seorang anggota dari keluarga besar mereka, yang tidak akan mengharapkan atau menuntut upah daripada mereka atas usahanya itu. Ia hanya menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan kepadanya, dan Allah lah yang akan memberinya upah dan ganjaran untuk usahanya memberi pimpinan dan tuntunan kepada mereka. Ketika Nabi Shaleh alaihissalam mulai menyeru pada kaum Samud tentang ajaran tauhid, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka pada saat itu pula kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok kecil dari kaum Samud yang kebanyakan terdiri dari orang-orang yang kedudukan sosial lemah menerima dakwah dari Nabi Shaleh dan beriman kepadanya. Sedangkan sebagian yang terbesar, terutama mereka yang tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan, tetap berkeras kepala dan menyombongkan diri, menolak ajakan Nabi Shaleh alaihissalam dan mengingkari kenabiannya. Kelompok pertama yaitu kelompok yang mengikuti Nabi Shaleh alaihissalam. Kelompok ini dipimpin oleh Junda bin Amru bin Mahlab bin Lubaib bin Jawas. Junda bin Amru ini adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Shaleh alaihissalam ini dipimpin oleh Ju'ab bin Amru bin Lubaib al-Habab dan Rabab bin Syar bin Julmas. Ju'ab dan Rabab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Shaleh alaihissalam hendak mengajak sesepupunya, yaitu Junda bin Syihab, untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketuai oleh Ju'ab dan Rabab
berpendapat bahwa Nabi Soleh alaihissalam sudah terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam, dan bahkan mereka berkata kepada Nabi Soleh, "Wahai Soleh, kami kira bahwa kamu telah kerasukan setan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi sinting dan menderita sakit gila. Akalmu sudah berubah dan pikiranmu sudah kacau balau, sehingga engkau dengan tidak sadar telah mengeluarkan kata-kata ucapan yang tidak masuk akal, dan mungkin engkau sendiri tidak menyadarinya. Engkau mengaku bahwa engkau telah diutus oleh Tuhanmu sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Apakah kelebihanmu daripada kami semua, sehingga engkau dipilih menjadi Rasul? Padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih cakap untuk menjadi Nabi dan Rasul daripada engkau. Apakah tujuanmu dengan berkata kosong dengan kata-katamu hanyalah untuk mengejar kedudukan dan ingin diangkat menjadi kepala dan memimpin bagi kaum kami? Jika engkau merasa bahwa engkau sehat badan dan sehat pikiran, dan mengaku bahwa engkau tidak mempunyai arah dan tujuan yang terselubung dalam dakwahmu, maka hentikanlah usahamu menyiarkan agama barumu dengan mencerca persembahan kami dan nenek moyangmu sendiri. Kami tidak akan mengikuti jalanmu dan meninggalkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang tua kami terdahulu. Lanjut mereka. Nabi Soleh alaihissalam pun kemudian menjawab, "Aku telah berulang-ulang kali mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu apapun darimu sebagai imbalan atas usahaku memberikan tuntunan dan penerangan kepada kamu. Aku tidak mengharapkan upah atau dambaan pangkat dan kedudukan bagi usahaku ini. Yang aku lakukan semata-mata atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daripadanya kelak aku harapkan balasan dan ganjaran untuk itu. Dan bagaimana aku dapat mengikutimu dan menelantarkan tugas dan amanat Tuhan kepadaku, padahal aku telah memperoleh bukti-bukti yang nyata atas kebenaran dakwahku. Janganlah sesekali kamu harapkan bahwa aku akan melanggar perintah Tuhanku dan melalaikan kewajibanku kepadanya hanya semata-mata untuk melanjutkan persembahan nenek moyang kami yang batil itu. Siapakah yang akan melindungiku dari murka dan azab Allah jika aku berbuat demikian? Sesungguhnya kamu hanya akan merugikan dan membinasakan aku dengan seruanmu itu." Selain daripada itu, mereka juga menganggap Nabi Soleh alaihissalam adalah seorang penipu, karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka akhirnya menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Singkat cerita, akhirnya pada suatu hari Nabi Soleh datang menghampiri kaum Samud dan bermaksud untuk mengajak lagi mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum Samud justru menantang Nabi Soleh alaihissalam agar bisa mengeluarkan unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari batu besar. Baru setelahnya mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh pun tersadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti daripadanya berupa mukjizat itu bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Soleh membalas tantangan mereka dengan menuntut janji mereka apabila dia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama mereka dan sesembahan mereka dan akan mengikuti Nabi Soleh, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya sesuai dengan permintaan serta petunjuk-petunjuk pemuka kaum Samud tentang ciri-ciri unta betina itu, maka berdoalah Nabi Soleh alaihissalam memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan serta tentangan kaumnya yang masih kelas kepala itu.
Ia memohon dari Allah dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina yang dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang yang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Kemudian dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Shaleh alaihissalam keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Maka terperanjatlah mereka. Mereka terkejut dengan kejadian mukjizat itu. Mukjizat tersebut malah membuat sebagian dari kaum Samud yang menyaksikannya menjadi pengikut dari Nabi Shaleh alaihissalam. Namun ada pula beberapa yang masih pada pendiriannya, yaitu berkeras hati untuk menentang Nabi Shaleh alaihissalam. Maka berkatalah Nabi Shaleh, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar." Seperti yang telah diriwayatkan dalam Al-Quran, Nabi Shaleh alaihissalam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Bahkan Nabi Shaleh mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Shaleh bahkan tidak suka dengan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air dari sumber mata air milik mereka. Kaum Samud yang menentang Nabi Shaleh merasa kesal karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan terhadap unta betina Allah itu, terdapat 2 wanita yang menjadi provokator dalam rencana tersebut. 2 wanita itu bernama Syaduk binti Mahya bin Juhair al-Multar dan Unaijah binti Gunaim bin Mijlas. Unaijah merupakan istri dari Ju'ab, salah satu pemimpin kelompok yang menentang Nabi Shaleh alaihissalam. Unaijah dan Ju'ab memiliki 4 orang anak perempuan dan membentuk suatu perjanjian dengan Qudar bin Salib untuk bisa memilih salah satu anaknya apabila ia berhasil membunuh unta betina tersebut. Syaduk pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Misra bin Mihraj bin Mahya apabila Misro mampu membunuh unta tersebut. Qudar dan Misro yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad dengan penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda yang lainnya. Akhirnya rencana pembunuhan unta itu pun segera dilaksanakan. Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di mata air, lalu secara secepat kilat memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu, terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat milik Nabi Shaleh alaihissalam. Akhirnya, dengan perasaan hebat dan bangga, pergilah para pembunuh unta itu ke ibu kota, menyampaikan berita matinya unta kepada Nabi Shaleh, yang mendapat sambutan sorak-sorai dan teriakan gembira dari kaum musyrikin, seakan-akan mereka kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gemilang. Mereka berkata kepada Nabi Shaleh, "Wahai Shaleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan akan apa yang engkau katakan dulu, akan ancaman bila unta itu diganggu, jika engkau betul-betul termasuk orang-orang yang benar dalam kata-katanya."
Nabi Soleh alaihissalam pun sangat sedih ketika mendapati bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh kelompok penentangnya. Nabi Soleh pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertobat atau azab yang pedih akan datang. Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Soleh, bahkan menantang agar azab segera diturunkan. Nabi Soleh pun menjawab, "Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, maka tunggulah engkau akan tiba masa ajab yang Allah telah janjikan dan telah aku sampaikan kepadamu. Kamu telah menentang Allah dan terimalah kelak akibat tentanganmu kepadanya. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini. Kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda atau dihalang-halangi." Perbuatan mereka dengan membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan dari Nabi Soleh alaihissalam. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari saja. Maka sebagai ejekan, mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada saat itu, Nabi Soleh memberitahu juga kaumnya bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menempa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidur, wajah mereka menjadi kuning dan akan berubah menjadi merah pada hari kedua dan hitam pada hari ketiga, dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang pedih. Setelah mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya, malah mereka membuat rencana, yaitu beranggotakan 9 orang, yaitu kelompok pembunuh unta melaksanakan rancangan pembunuhan kepada diri Nabi Soleh, mendahului tibanya azab yang diancamkan itu. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam, di saat semua orang tidur nyenyak untuk menghindari tuntutan balas darah oleh keluarga dari Nabi Soleh. Jika diketahui identitas mereka sebagai pembunuhnya, rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali ke-9 orang itu sendiri. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Allah mengirimkan batu-batuan yang membendung mereka untuk menghalanginya membunuh. Ketika pada akhirnya mereka datang ke tempat Nabi Soleh untuk melaksanakan rancangan jahatnya di malam yang gelap gulita dan sunyi senyap, malah berjatuhanlah di atas kepala mereka batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya, dan yang seketika merebahkan kepala mereka di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Demikianlah Allah melindungi Rasul-Nya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. Akhirnya azab itu pun tiba. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Samud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit, maka datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Azab yang diterima mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit, dan terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Soleh alaihissalam pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Tidak ada satupun kelompok penentang Nabi Soleh alaihissalam yang selamat, kecuali Kalbah binti Al-Salak. Kalbah adalah seorang budak perempuan yang pada saat azab terjadi melarikan diri ke arah perkampungan Arab, lalu menceritakan kejadian azab tersebut kepada penduduk di sana. Kalbah diberi minum oleh salah satu warga perkampungan tersebut. Namun setelah minum, Kalbah langsung tewas seketika. Begitulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan Nabi Soleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Soleh alaihissalam dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Kisah ini juga sudah tertuang dalam surat Hud ayat 66-68 yang artinya, maka tatkala datang ajab kami selamatkan Soleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zolim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaan bagi kaum Samud. Demikianlah sepenggal kisah dan mukjizat dari Nabi Soleh alaihissalam yang dapat kita petik pelajarannya untuk kehidupan kita ke depannya sebagai umat manusia dan sebagai seorang muslim. Dari kisah ini, kita sebagai umat muslim bisa mengambil pelajaran agar tidak kufur nikmat dan ingkar akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita, sekeluarga, dan semua orang umat muslim selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.